Paulus mengatakan, kalau kita ada di dalam persekutuan, di dalam pertemuan ibadah, maka bahasa roh itu fungsinya untuk membangun yang lain, untuk menasehati, untuk meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Maka di dalam bahasa roh sebagai karunia harus diterjemahkan. Maka Paulus juga mengatakan lebih baik satu kata yang dapat dimengerti daripada 5.000 kata yang tidak dimengerti. Maka di dalam persekutuan lebih penting adalah kita ini menasehati, menghibur, dan membangun iman teman-teman kita, iman gereja. Maka harus dibedakan. Harus dibedakan. Nah, kemudian berikutnya banyak orang yang kacau ya untuk membedakan bahasa roh di Kisah Rasul dengan bahasa roh menurut Paulus. Bahasa roh di dalam Kisah Rasul atau Injil Lukas itu kaitannya dengan penginjilan, dengan misiologi. Kisah para Rasul itu, Pak. Ya, Kisah Rasul. Maka bahasa roh itu bisa dimengerti, gitu ya. Maka ketika murid-murid Yesus itu yang ada di loteng Yerusalem kemudian berbahasa roh, orang-orang yang datang mengikuti hari raya Pentakosta mengerti bahasa yang disampaikan oleh murid-murid itu. Ya. Maka bahasa roh yang ada di dalam Kisah Rasul maupun Lukas itu tujuannya untuk memberitakan Injil. Mungkin pada saat, contoh saja gitu ya, mungkin pada saat Pak Dautoni memberitakan Injil ke Kalimantan, kemudian masuk ke pelosok gitu ya, Tuhan akan beri gitu ya bahasa lidah asing. Nah, bahasa lidah asing di situ menggunakan bahasa Dayak gitu ya, sehingga orang-orang yang akan menerima Injil itu mengerti apa yang akan disampaikan oleh Pak Dautoni gitu ya. Tetapi Pak Dautoni pernah ngalamin itu, Pak? Yang ngobrol bahasa lain itu. Mohon maaf Pak, Pak Daniel, mungkin diselingin kesaksiannya. Gimana? Pernah saya khotbah waktu itu untuk orang-orang yang tahu bahasa Chinese. Di mana itu, Pak? Itu kejadiannya di Solo, di daerah Nusuan. Kita ada persekutuan dan kebanyakan itu mereka orang Chinese totok gitu loh. Nah, waktu saya khotbah, mereka dengarnya itu semua adalah bahasa Chinese semua. Dan mereka mengerti. Dan apa yang terjadi? Bapak rasanya gimana waktu itu? Waktu itu saya merasakan ya bahasanya biasa aja gitu loh. Tapi mereka dengarnya itu bahasa Chinese. Bahkan yang dengar itu langsung bertobat masuk Kristen semua. Itu kejadian. Tahun berapa itu, Pak? Itu sudah 23 tahun yang lalu. Itu pernah kejadian. Yeah. Nah, terusan pernah saya khotbah di Australia. Yeah. Nah, ada waktu saya khotbah, orang bulenya itu bisa dengerin. Ini bahasa Inggris. Padahal saya khotbah bahasa Indonesia. Jadi Bapak ngomongnya bahasa Indonesia, nggak ada penerjemah? Hah? Nggak ada penerjemah? Nggak ada. Tapi saya dengar gitu. Wow. Nah, itu di Australia itu. Itu daerah mana lupa, udah lama waktu di Australia dulu. Jadi memang karunia itu ada gitu loh, Michael. Iya. Menurut Pak Pendeta gimana? Nah, lanjut Pak Pendeta. Bisa. Ya. Wow. Kesaksiannya ada kesaksian misionaris dari Halo? Ya. Jadi ada kesaksian misionaris dari Australia juga. Kemudian dia diutus ke Eropa Timur gitu ya. Nah, kalau nggak salah itu di Rusia gitu ya. Nah, kemudian dia ini nggak bisa bahasa Rusia. Nah, kemudian suatu waktu dia ketemu dengan seseorang,
kemudian orang misionaris ini langsung bicara dengan bahasa Rusia dengan lancar, gitu ya. Padahal tidak pernah belajar, tidak tahu, gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah bahasa lidah asing. Menurut Kisah Rasul dan Lukas adalah untuk sarana memberitakan Injil, gitu ya. Nah, sedangkan bahasa lidah asing itu sebagai karunia ketika ada di dalam persekutuan, di dalam ibadah, itu harus diterjemahkan. Nah, yang dimaksudkan itu kayak yang tadi Pak Dautoni ngalamin itu, atau bahasa roh yang biasa kita pakai untuk penyembahan, Pak? Ya, itu untuk apa? Untuk penginjilan ya. Seperti Pak Dautoni penginjilan itu. Ya. Maka kita harus apa? Membedakan roh itu ya, menguji roh itu. Apakah roh itu adalah karunia atau memang emosional gitu ya? Kan ada juga kan supaya dinilai rohani, kemudian dia menirukan bahasa roh gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang ngetren itu kan bahasa roh diajarkan gitu ya. Bahasa roh itu bukan diajarkan ya, itu karunia yang Tuhan berikan untuk membangun tubuh Kristus gitu ya. Jadi bukan untuk menunjukkan apa kalau bahasa roh itu rohani gitu ya. Kemudian kita ini akan dipakai untuk melayani gitu ya. Bukan. Justru bahasa roh diberikan kepada kita adalah untuk membangun. Maka jangan sampai seperti Paulus mengatakan seperti ini. Aku dapat memenangkan banyak orang. Kami melayani banyak orang. Tetapi jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Gitu ya. Bisa saja orang lain itu dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya, membangun kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini diberi karunia yang begitu luar biasa oleh Tuhan, tetapi oleh Tuhan kita ini ditolak. Maka saya pertanyakan dalam diri saya, ketika saya mendapatkan karunia, apakah bahasa lidah asing, apakah saya mengajar, apakah yang lain hikmat gitu ya. Karena karunia itu diberikan pada saat dibutuhkan pada saat itu. Gitu ya. Nah, pada saat saya menerima karunia itu, yang saya pertanyakan adalah, apa artinya bagi saya? Gitu ya. Karena karunia ini adalah untuk melengkapi gerejanya, untuk membangun gerejanya. Jadi karunia nggak boleh dijual, gitu ya. Karunia tidak boleh dipromosikan, kemudian kita menaruh tarif, gitu ya. Ya seperti Pak Dautoni ini kan kemana-mana dicari orang, gitu ya. Sampai ada orang yang selalu telepon ke kampus, gitu ya, minta nomornya Pak Tony, mau minta nomornya Pak Tony untuk ketemu, gitu ya. Halo, sorry. Ya, sorry putus-putus Pak, mohon maaf. Begitu ya. Halo, Pak Daniel, Pak Daud? Ya, jelas Michael. Oke. Ya. Lanjut Pak Daniel. Ya. Jadi karunia itu jangan dijual, karena Tuhan memberikan karunia ini adalah cuma-cuma untuk melayani. Maka saya salut dengan Pak Dautoni yang melayani dengan dengan tulus ya, penginjilan dengan tulus gitu ya, dan mengembangkan karunia-karunia itu gitu. Karunia memang harus dikembangkan ya, harus dilatih, dikembangkan, digunakan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan karunia dari Tuhan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan terus gitu ya. Maka karunia itu harus dikembangkan gitu ya. Jangan dipendam. Kalau dipendam itu akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang lain. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Bahasa roh masih ada, Pak. Gitu ya. Jadi apa pendapat Pak Daniel tentang orang dalam ibadah terus mereka berbahasa roh itu? Menurut Pak Daniel gimana? Ya, boleh-boleh saja. Tetapi manfaatnya terbatas, Pak. Ya. Manfaatnya hanya untuk membangun diri sendiri, gitu ya. Contoh saja gitu ya. Kalau Pak Pendeta itu khotbah, sepanjang khotbahnya itu dari awal sampai akhir dia hanya bahasa roh gitu ya. Jemaat kita kira-kira mengerti enggak? Ya. Kalau yang nyanyi, Pak, penyembahan, Pak. Nah, ini penyembahan boleh ya, saja. Tapi manfaatnya hanya untuk diri sendiri, membangun diri sendiri.
Tapi apakah memungkinkan juga maksudnya saat yang memimpin penyembahan berbahasa roh itu mengajak jemaat yang memberi contoh bagi jemaat yang ikut menyembah untuk juga mungkin ikut berbahasa roh. Nah, itu kan juga bermanfaat Pak buat mereka. Gitu. Ya, pada saat song leader ya, bahasa roh harus diterjemahkan, Pak. Loh, jadi bentar. Jadi bahasa roh yang dimaksud di sini adalah bahasa roh yang mana Pak? Yang menurut Paulus atau menurut Lukas yang harus diterjemahkan? Menurut Paulus, Pak. Menurut Paulus ya sendiri. Nah, Ya. saya jarang mendengar orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh, Pak. Ya, kalau kita ini tidak dapat menerjemahkan, maka kita ini minta, Pak, supaya bisa menerjemahkan. Karena begini, Pak, bahasa roh itu bermanfaat bagi gerejanya apabila diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, itu hanya untuk membangun dirinya sendiri. Iya. Nah, boleh-boleh saja pemimpin pujian berbahasa roh, gitu. Boleh saja. Tetapi hanya untuk dirinya sendiri kalau tidak diterjemahkan. Iya. Bapak pernah ikut ibadah di mana bahasa roh diterjemahkan? Oh, banyak, sering. Dan biasanya pada saat penyembahan, gitu ya, pada saat itu, ketika itu tenang. Nah, kemudian muncullah seseorang yang berbahasa roh, gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai dengan bahasa roh, maka orang lain itu menerjemahkan. Gitu ya. Nah, kemudian terjemahannya ini adalah membuat orang yang ikut ibadah itu menjadi damai, menjadi sejahtera. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan, maka orang yang berbahasa roh itu minta supaya Tuhan memberikan karunia menerjemahkan, sehingga menjadi menjadi berkat orang-orang yang di sekitar. Karena bahasa roh itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Ya. Kalau tidak, hanya untuk dirinya sendiri, gitu ya. Maka pada saat kita ini ibadah menyembah, kemudian bahasa roh hanya untuk membangun diri sendiri, gitu ya. Kita lebih erat dengan Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan, gitu. Hanya untuk diri kita. Dalam beberapa kasus itu seperti memberi contoh, Pak. Jadi menurut beberapa yang saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, di saat seseorang di atas mimbar bahasa roh meskipun tidak diterjemahkan, itu untuk mengajak jemaat yang hadir juga untuk berbahasa roh. Jadi kayak memberikan seperti, nah ini loh waktunya, ayo kita berbahasa roh, seperti itu Pak mungkin. Ya boleh saja untuk mempengaruhi ya. Karena orang yang mengajak ya, boleh-boleh saja. Gitu ya. Saya juga mengajak itu, tapi saya tidak pernah mengajak. Mari kita berbahasa roh semua gitu. Saya enggak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan kalau Bapak Ibu Saudara diberi karunia untuk berbahasa roh, ucapkanlah dengan bahasa roh dengan benar. Kan gitu kan? Jadi untuk membangun semangat mereka gitu ya. Karena memang dalam Alkitab kan nggak ada. Mari kita bersama-sama berbahasa roh kan gitu kan. Iya Pak. Nah, menurut Pak Dauto ini gimana Pak? Kalau saya itu, kalau bahasa roh itu tidak diajarkan, dan kalau kita itu kalau berbahasa roh itu posisi sadar. Jadi kalau sampai ada bahasa roh tidak sadar, itu kesurupan. Dan menurut saya tergantung kita di manalah ditempatkan. Kalau jadi lebih baik jangan jadi batu sandungan gitu aja. Jadi seperti yang tadi dikatakan di awal, kita harus beradaptasi ya. Karena memang di gereja-gereja, di beda-beda gereja itu beda-beda tradisi mungkin ya. Nah, karena itu lebih baik kita, tujuannya saya tuh Pak, karena sering sekarang ini kan ada orang-orang tertentu yang suka kritik gitu kan, suka ngomongin gitu, wah kok kayak gini. Nah, jadi maksud saya dan tujuan saya adalah supaya untuk menunjukkan bahwa ya
tiap gereja beda-beda gitu loh. Jadi kalau misalnya Nah, ada yang sebenarnya nggak Michael, sesuai, kita jangan kritik kan gitu ya Pak ya.